solawat, jangan pernah bosan menghadiri daripada majlisnya Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad. Sami Allahu liman hamidah. Jangan pernah bosan, kata yang mulia. Jangan jauhi majlis-majlis yang mendekati diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah bosan membaca solawat deba karangan daripada yang mulia Al-Habib Abdurrahman At-Taibai. Jangan pernah bosan Anda membaca Al-Berjanji. Jangan pernah bosan Anda membaca Maulid Simtud Durar karya yang mulia Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kenapa? Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Abu Bakar bin Salim, ketika Anda mendengarkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang cemas, was-was, resah dan gelisah, Allah berikan ketenangan. Bukan hanya ketenangan di dunia, di barzah, bahkan di yaumul qiyamah. Masya Allah. Jangan sepelekan bacaan sholawat kepada baginda Maulana Muhammad. Kalau ada salah seorang jamaah yang mengatakan, bacaan sholawat wa barik nggak usah di Cijangjing, nggak usah di sini, Sarwa kene di Imah, mohon maaf, beda. Kalau di sini kita membaca sholawat wa barik, kita mengagungkan Nabi. Ingat, di tempat ini ada jasad mulia, ada jasad agung, ada jasa mursid daripada sholawat wa barik. Beda kaum muslimin. Yang mulia Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Fakih, salah satu penerus pendiri dari Pondok Pesantren Darul Hadis Malang. Banyak ulama-ulama aulia yang terlahir daripada didikan yang mulia Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Fakih. Apa yang beliau sampaikan? Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Al-Imam Hasan Basri. Ini laki-laki bertanya kepada Al-Imam Hasan Basri. Apa pertanyaan ini laki-laki? Kata laki-laki tersebut, wahai Imam, dulluni ala amalin yuqarribuna ilallah wa yudkhilunil jannah. Wahai Imam, tunjukkan kepadaku amalan yang mendekatkan aku kepada Allah dan memasukkanku ke dalam surga. Punten, yang masuk ke surga. Sugan Ali. Yang cakap kagus ya Allah. Sami. Maka Al-Imam Hasan Basri mengatakan kepada pemuda tersebut, Anda ingin dekat dengan Allah, Anda ingin masuk surga. Maka kata Al-Imam Hasan Basri, perkataan daripada Al-Imam Abdullah bin Al-Imam Abdul Ghadir bin Ahmad bin Fakih radhiyallahu anhuma, kata Al-Imam Hasan Basri, cintailah kekasih Allah, cintailah wali-wali Allah, cintailah ulama-ulama Allah, cintai orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Bahagia ketika nama Anda berada di dalam hatinya wali tersebut. Ketika Allah memandang, melihat hati wali tersebut, lalu di dalam hati tersebut tertulis nama kamu, maka Allah akan memasukkan kamu ke surga karena nama kamu tertulis di hati wali tersebut. Masya Allah. Hati-hati Anda. Beda membaca sholawat di majelis ini dengan membaca sholawat di luar sana, beda. Demi Allah. Kenapa? Di sini ada mursyid daripada sholawat. Di sini ada jasad yang mulia. Di sini ada jasad yang agung yang mengantarkan jutaan ulama, jutaan jamaah. Lisannya basah dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Anda semoga tertulis dalam hati beliau. Ketika Allah memandang wajah almarhum, ketika Allah memandang hati almarhum, lalu tertulis mata kalian, kalian banyak dosa, kalian banyak maksiat, kalian banyak menyakiti hati orang tua, kalian khianat kepada orang tua, kalian khianat kepada guru. Tetapi di dalam hati Syekhuna Al-Murabbi Ruhi, di dalam hatinya tertulis nama-nama kalian. Allah Jalla Jalaluhu Wahdah akan memasukkan kalian ke surga karena melihat tulisan nama-nama kita semua di dalam hati seorang ulama yang sudah sampai kepada Allah dengan sholawat wa barik. Tidak ada thariqah yang mulia, tidak ada thariqah yang agung, tidak ada thariqah yang istimewa melebihi daripada sholawat. Kenapa? Karena kalau sholawat mursyidnya adalah baginda Maulana Muhammad. Siapa baginda Nabi? Baginda Nabi adalah mursyidnya para mursyid. Baginda Nabi adalah sumbernya mursyid. Baginda Nabi adalah sumbernya mujizat. Baginda Nabi adalah sumbernya karomah. Baginda Nabi adalah sumbernya barokah. Baginda Nabi sumber darinya berbagai ilmu. Baginda Nabi sumber daripada para rusul, para anbiya, para sahabat, para aulia, para salihin, para syuhada. Kemuliaannya ini bersumber daripada Maulana Muhammad. Pahami oleh kita, sumber daripada baginda mursyidnya mursyid, bukan hanya bangsa manusia yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah, bangsa jin ini lewat baginda Nabi, bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah mereka bertasbih dengan tasbihnya Nur Maulana Muhammad. Ini Masya Allah. Jangan sepelekan membaca sholawat. Jangan sepelekan membaca sholawat di tempat ini. Di sini ada mursyid, di sini ada jasad mulia, di sini ada jasad agung. Demi Allah, jasadnya yang namanya cacing tidak berani mampu mendekati beliau. Kalau Anda meyakini mampu, maka Anda putus sangat sholawat daripada beliau. Hati-hati. Beda. Kalau orang pengamal sholawat, pengamal zikir, dia sudah sampai dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka yang ia inginkan bukan harta yang banyak, bro di juru, bro di pandok, ngalayah di tengah lubak libuk loba-loba. Dia tidak akan menginginkan semua itu. Yang ia inginkan adalah berjumpa dengan Maulana Muhammad. Yang ia inginkan adalah menatap wajah baginda Maulana Muhammad. Yang ia inginkan adalah bersama baginda Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan surga, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Akan tetapi melihat surga, diam di surga, menikmati keindahan surga, itu tidak seberapa dibanding melihat wajah Maulana Muhammad. Maka ketika orang sudah sampai kepada baginda Nabi, dia tidak ingin apa-apa, dia ingin berjumpa dengan Maulana Muhammad. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, pondokkanlah umurku ya Allah. Aku ingin segera berjumpa dengan baginda Maulana Muhammad. Aku ingin berkhidmah langsung, bukan kepada umatnya ya Allah. Aku bukan ingin berkhidmah kepada umatnya ya Allah, tetapi aku ingin berkhidmah langsung kepadanya ya Allah.
Ini gambaran orang yang sudah sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, makanya kalau orang yang sudah sampai kepada Allah dan Rasulnya, kekasih-kekasih Allah, dia suka berpindah-pindah dan dia menutupi dirinya bahwa dia adalah seorang wusul. Dia tutupi. Kalau orang sudah tahu bahwa dia adalah mursyid, dia lari. Kalau nggak lari, dia meninggal. Dia karena apa? Karena nanti orang banyak yang datang kepadanya ingin disampaikan kepada Allah. Pahami oleh kita. Mursyid tidak usah dicari. Dia akan datang kepada kita kalau kita ada bagian untuk sampai kepadanya. Cek Allah tuh situ bawa ke orang. Awas, hati-hati. Kita mencari guru ke sana ke sini untuk sana nggak bakalan ketemu. Tetapi terus dengan membaca sholawat nanti Allah akan datang memberikan kepada wali-walinya, weh, tuh si Fulan bin Fulan, datangi oleh kamu, pertemukan denganku. Dan tidak ada jalan yang lebih agung, yang lebih mulia mengungguli dari bacaan sholawat kepada baginda Maulana Muhammad. Allah yang begitu agung, Allah yang begitu istimewa, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah yang menciptakan daratan dan lautan, Allah yang menciptakan keindahan surga. Ketahuilah, seindah-indah ciptaannya adalah baginda Maulana Muhammad. Seagung-agung ciptaannya adalah baginda Maulana Muhammad. Semulia-mulia ciptaannya adalah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampal, begitu mulia baginda Nabi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jasadnya, ruhnya, akhlaknya, sifatnya, Masya Allah, tidak ada kekurangan apapun. Rambut Nabi begitu agung. Ketika rambut Nabi dipotong, para sahabat mengambil rambut-rambutnya, ia jadikan jima, mun bahasa orang ngalap barokah. Dari rambut Nabi sampai sahabat kalau berperang mencari sesuatu benda yang pernah dipakai oleh Nabi, mencari air yang pernah dipakai wudhu oleh Nabi. Saking agungnya baginda Nabi, itu rambutnya, apalagi matanya baginda Nabi. Masya Allah, sebaik-baiknya mata adalah matanya baginda Nabi. Bagaimana tidak baik Nabi? Ketika baru lahir saja Nabi langsung sajid dan Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, Nabi membukakan kedua matanya. Ketika Nabi membukakan kedua matanya, tembus penglihatannya menembus 7 lapis bumi. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Menembus 7 lapis bumi. Itu baik. Bayangkan, apakah Anda semua pernah melihat ada bayi yang baru lahir? Dilarang riwayat-riwayat hadis-hadis yang ketika lahir langsung sujud lalu membukakan matanya, penglihatannya menembus 7 lapis bumi. Apakah pernah ada? Mendengar? Tidak ada. Coba, mata mana yang seperti baginda Nabi? Seindah-indahnya mata artis. Siapapun itu artis, rawatannya sampai puluhan juta, ratusan juta, HS molor mas ya, anger belekan. Laras enggak? Tetapi kalau mata baginda Nabi, dia sujud, tembus penglihatannya menembus 7 lapis bumi. Setelah sujud, rafi'an ra'sahu ila sama, Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Ketika Nabi mengangkat kepalanya ke langit, tembus penglihatannya menembus Sidratul Muntaha. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Telinga baginda Nabi baru saja lahir mampu mendengar guratan qalam di Lauhil Mahfuz. Hidung baginda Nabi
mampu mencium bukan hanya wangi ataupun bau, tetapi hidung daripada baginda Nabi ini mampu mencium perasaan hati seseorang. Bukan hanya bangsa manusia saja, bangsa jin, unta, binatang semua berdatangan kepada baginda Maulana Muhammad. Jangan ragu, kita semua membaca sholawat kepada baginda Nabi. Yang kita bacakan, yang kita muliakan ini makhluk yang paling agung. Mulut baginda Nabi, Masya Allah, begitu mulia mulut baginda Nabi, begitu istimewa mulut baginda Nabi, ludah baginda Nabi. Air liurnya saja, air ludah daripada baginda Nabi ini lebih mulia daripada air Zam-Zam, lebih agung daripada air telaga Kausar. Masya Allah, ada seorang sahabat, dia ikut perang, kulitnya hitam, matanya bolotot, tepayu, dia ikut berperang. Masya Allah, ketika berperang apa? Matanya terkena busur panah. Ia cabut, ketika dicabut busur panahnya, bola matanya ngilu. Lebih kena di dia gantung bola matanya teh, tutupan di daerah dibawa. Ya Rasulullah, ada apa? Ya Rasulullah, kunaon? Eta ditutupan, ya panon abdi ya Rasul. Ya kunaon, ya katojos. Ya Rasul, kembalikanlah penglihatanku ini ya Rasul. Apa kata Nabi? Isbir walakal jannah. Bersabarlah, kau akan mendapatkan surga. Lah ya Rasul, aku ingin sembuh ya Rasul. Aku ingin sembuh ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Isbir walakal jannah. Maksa kan Nabi, ayam cager biasa aja jamaah sok masak aja kan. Akhirnya apa? Diambil oleh Nabi, diludahi oleh Nabi. Diludahi oleh Nabi, ketika diludahi oleh Nabi, lalu dimasukkan ke dalam kelopaknya tanpa operasi, tidak menunggu beberapa hari, tidak menunggu beberapa jam, per menit bahkan per detik. Ketika dimasukkan, pada saat itu juga matanya bisa melihat kembali, bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Biraikil Mustafa, dengan ludah baginda Maulana Muhammad. Kira-kira Nabi kita hebat apa tidak? Luar biasa. Masya Allah. Bukan walam yashalam yakun. Mulut ini kalau disampaikan banyak riwayat ludah tangan baginda Nabi. Nabi Daud gunung berzikir kepada Allah. Nabi kerikil, setiap yang dipegang oleh Nabi maca tasbih. Bahkan di dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa, Sayyidina Ali karamallahu wajhah keluar dengan baginda Nabi. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, itu menireang. Nepikeun ka jukut-jukut, assalamu alayka ya Rasulullah. Batu assalamu alayka ya Rasulullah. Bahkan ada suatu pohon yang belum pernah bergoyang walaupun dengan terpaan angin besar, tetapi ketika baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewat, dia bersujud kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kita harus mengetahui bentuk penciptaan baginda Nabi, jasadnya baginda Nabi. Sampaikan kepada anak-anak kita, rekumaha ayeuna budak urang cinta ka Kangjeng Nabi, da apa atuh? Urang rekumaha ada orang teu hafal ka Kangjeng Nabi lagi. Pokona mah Kangjeng Nabi mah kitu pokona mah. Kumaha bapak ari Nabi teh kitu, hari mana geus luhur kolot, pokona mah kaos sitayo lah koplok sugan. Insyaallah. Sampaikan kepada anak-anak kita. Ketika ditanya para sahabat bagaimana oleh tabi'in wajah daripada baginda Nabi ketika dia berjalan bagaikan bulan purnama yang sedang berjalan.
anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Ini baginda Nabi. Kalau berbicara akhlak dari baginda Nabi, tidak akan habis. Baginda Nabi hatinya lebih lembut daripada sudra, kebaikannya lebih baik daripada angin, lebih baik daripada air. Ajarannya begitu agung, ajaran Nabi begitu mulia. Mana ajaran yang mampu melebihi daripada ajaran baginda Nabi? Tidak ada. Ya? Ajaran Nabi begitu agung, tidak boleh mencaci. Ajaran Nabi begitu agung, tidak boleh menyakiti. Ajaran Nabi begitu istimewa, tidak boleh menghasut. Jangankan kepada sesama muslim, terhadap kafir pun harus dihargai. Ini adalah ajaran baginda Maulana Muhammad. Sehingga banyak orang-orang kafir yang masuk Islam bukan karena dipaksa, akan tetapi karena kerinduan daripada akhlak baginda Maulana Muhammad. Nabi Nuh dia berdakwah. Ketika Nabi Nuh berdakwah, Masya Allah, oleh jemaahna ngadon disebut nunggelo. Piraku orang bukan Nabi Ebel cina. Usum halodo nyian parahu. Buah-buah koplok Nabi Ibe. Coba dilempar geus pokoknya mah tadi dianggap oleh umatnya. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Sehingga apa? Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, odaran beakeun pokoknya mah jalma-jalma kafir tong disesakeun lah aing rujin aing mah. Allah mere banjir mau darah kabeh. Betul tidak? Nabi Musa ngajak dakwah Fir'aun diteleungkeun. Aya saeutik kuno kira dakan khosiin jara di monyet. Nabi Isa jara di babi. Subhanallah. Tapi bagaimana dengan akhlak mulia baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia dicaci, dia dimaki, dia dilempari. Berdakwah ke Taif, ketika berdakwah di Taif dia dilempari, dimusuhi sampai berdarah wajahnya, sampai berlucuran darahnya kepada baju dari baginda Nabi. Yang paling subhanallah, baginda Nabi sorbannya digunakan untuk meredam darah-darah baginda Nabi supaya tidak jatuh ke tanah Taif. Kenapa? Kalau darah Nabi jatuh ke tanah Taif, maka itu Taif akan hancur. Tapi baginda Nabi tidak mau penduduk Taif itu hancur, walaupun mereka telah menghancurkan baginda Maulana Muhammad. Malaikat Jibril nu teu boga nafsu ngadatkeun gitu. Jibril, ya Rasulullah, urang podaran we Gunung Taif, urang balikeun tebing-tebing ulah Jibril. Jibril, jangan Jibril. Sok, eta pan malaikat mah sudah kita ketahui dia mempunyai akal, tidak diberikan nafsu. Dina akidatul awalnya. Dia, tapi ini ngalikan jeung Nabi dikitukeun eta kadang-kadang nafsuan ting nafsu ti mana? Subhanallah. Apa kata Nabi? Jangan, Allahumma hdi bi qaumin fa innahum, didoakeun kanjeng Nabi. Masya Allah. Ini akhlak mulia daripada baginda Nabi. Maka siapa yang harus meneruskan akhlak baginda Nabi? Nabiullah berakhlak diteruskan oleh sahabat, diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Al-Imam Hasan dan Husain. Imam Husain wafat, akhlak Nabi dilanjutkan oleh putranya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyidina Ja'far, Sayyidina Muhammad Bagir. Sayyidina Muhammad Bagir wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Al-Imam Ali Al-Uraidi radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali Al-Uraidi wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyidina Muhammad Bagir. Sayyidina Isa Nagib, Muhammad Nagib. Sayyidina Muhammad Nagib wafat,
akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyidina Isa Nagib. Sayyidina Isa Nagib wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Sayyidina Ahmad Al-Muhajir wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah wafat, akhlak Nabi diteruskan oleh putranya yang bernama Sayyid Alwi Awal. Sayyid Ali Awal wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad wafat, dilanjutkan oleh putranya Sayyid Alwi Sani. Sayyid Alwi Sani wafat, dilanjutkan oleh putranya siapa? Sayyid Muhammad Holi Kosam. Sayyid Muhammad Holi Kosam wafat, dilanjutkan akhlak Nabi oleh putranya yang bernama Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Sayyid Muhammad Sahib Mirbat wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Amil Faqih. Sayyid Amil Faqih wafat, dilanjutkan oleh putranya siapa? Yang bernama Sayyid Abdul Malik Abdul Khan. Wafat, dilanjutkan oleh putranya Sayyid Abdullah Khan. Wafat, dilanjutkan oleh putranya Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Sulaiman Al-Baghdadi. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyid Abdurrahman Sunan Panjunan. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sunan Pamalekaran atau Syarif Muhammad. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Eyang Kusuma Dinata Pangeran Santri. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Eyang Prabu Gesan Ulun. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Rangga Gede. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Ki Bagus Suruh. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Eyang Panembahan. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Karu Tanumaja. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Karung Kusuma Dinata. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ratu Ajeng Diningrat. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Eyang Surya Negara. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kangjeng Pangeran Kornel. Wafat, dilanjutkan oleh wafat-wafatan atau umumnya oleh Eyang Kusuma Yuda. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kangjeng Pangeran Sugi. Wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Eyang Kusuma Diningrat atau Eyang Dalam Bintang yang makamnya di Jamban. Ya Masya Allah. Dilanjutkan oleh putranya yang bernama Imam Ali. Dilanjutkan oleh putranya Syekh Abdullah Mahmud. Dilanjutkan oleh putranya Maulana Syarif Hidayatullah. Daripada Syekh Ahmad Jalaluddin Khan mempunyai putra yang bernama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mempunyai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Beliau mempunyai putra yang bernama Sunan Rahmat Ampel. Akhlak Nabi dilanjutkan oleh putra daripada Rahmat Ampel. Siapa? Yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Bonang mempunyai murid dan akhlak Nabi dilanjutkan oleh murid daripada Sunan Bonang yang bernama Sunan Kalijaga mempunyai anak dan akhlak Nabi dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sunan Muria. Kan? Sok saalam dunia di mana nurek ngalangkung punten heula. Da orang Sunda. Orang Sunda mah rekan wawuh teu kana wawuh komo kana geulis mah punten ngalangkung. Terus deh. Ini apa? Ini adat akhlak Nabi. Bahkan sebelum ayat assalamualaikum sampuraning salam ingsun. Masya Allah. So orang mah punten mangga nya. Nah itu punten bung ini cing. Punten. Betul tidak? Ajaran Nabi begitu mulia, begitu agung. Siapa yang menyampaikan leluhur kita? Apa motonya? Siliwangi. Siliwangi itu akhlak sah, akhlak junjungan. Mipit kudu amin, kudu bebeja. Akhlak siapa ini? Baginda Nabi. Sili asa, sili asi, sili asu, sili senita. Matak siloka kembang 7 rupa, kembang genu 7 rupa titipan Allah Subhanahu wa ta'ala nu aya di diri manusia ku gawe sesengitan yang ibarat kembang. Aya menyang geuning ari menyang teh menta cinyaan kudu sungguh-sungguh lamun rek sholawatan kudu sungguh-sungguh ieu mah kopea deng-deng. Sirina nu make kopea deng-deng teh nu loba hutang. Aslina nu dibenerkeun rumasan ge hutang. Aslina teh. Nya. So. Lamun rek Masya Allah buhur sagala rupa
eta teh sirik sindir siloka sandi sasmita ai karbun urang leluhur urang mah naon menyan teh minta cing nyaan kudu nyaan muludan kudu nyaan diniatan rek ngagungkeun ka Kanjeng Nabi karena Allah mahabbah ka guru hoyong dicatat dina manah guru teh oh sieu Masya Allah beda man demi Allah beda terpercaya ai teu lah sok coba di dia aya mursyid balita urang lamun tara sholawatan beunghar urang teh henteu pati ibadah henteu pati sedekah bobolah yang dibere gerak esok Allah mah pen tahu Nabi mah turutkeun tuh naon deui nu beunghar be pen tahu nu miskin tuh lumayan ada sorahan buat nu miskin bere ini Masya Allah hati-hati menyancingnya dek sholawatan diniatan segala rupa geus dijadwalkeun sami sakali malam Rabu bismillah amalan geus eta moal bisa diganggu gugat mama mohon maaf malam Rabu kita libur kayak geus rebuan teh deui ini mah cingnya minta cing sholawatan cingyaan usaha cingyaan tani cingyaan ngurus laut cingyaan pan urang ngalalapan orang Sunda simbolna ge pan kujang hari kujang teh simbol kesejahteraan kuhiang kujang kukuh janji eta kujang kudu sungguh-sungguh amun masandre diajar nasib cingyaan ieu mana soro teh ka mana ya itu Masya kudu nyaan di mana lamun geus nyaan eta menya didurukna kunaon beak geus mah itu ruhak tapi kudu ruhak naon ari ruhak ruh anu hak hati anu ikhlas hati nu ridho hati nu bersih nu jernih coba sholawatna Masya Allah teu kudu dipenta enggak punykeun duit Gusti segan balik sholawat engke anu mere duit teu kudu urang lancar usaha teu kudu disebutkeun nu disebutkeun mun sholawat Pak sholawat wa barik mah eta mah sholawat ikhlas atuh teu mentana naon mangga nyanakeun ya Rasul da Allah mah leuwih nyaho kana hate urang da Allah nu bogana Allah nu nyieuna atuh rek naon sakabeh alam dunia makhluk Allah apal sireum Allah apal incuna sireum buyutna sireum kerentegna kuman corona Allah apal da Allah nu nyieuna atuh nya Allah mah alla ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah tuh maha tahu kenapa karena Allah yang membuat itu Allah nu ngadamel geus we pokona mah sholawat aduh ya Allahumma sholawat ayeuna salaki rada baeut beres sholawat nah itu aja daek dibere sholawat salaki ayeuna rada kaluman beres sholawat itu tah gitu as aman dunia akhirat ku sholawat gitu ayeuna nyaan bari jeung kudu hak ruh anu hak di mana ayeuna namanya diduduk kudu hak kana naon qabul diterima ku Allah teh nya gitu mata geningan subhanallah faqalat baheula masuk make naon ieu teh totopong lamun ayeuna mah benot totopong teh itu da kolot baheula mah da abdi ka tuh totopong naon torowong jeung toropong totopong teh make baju naon pangisi diri pangisi diri da moal apalkan Gusti lamun teu apalkan dirinya sendiri atuh man arafa nafsu faqat arafa eta kok urang emangnya Masya Allah teropong pangisi diri
Allahumma sholli lain bibir unggul cek mak Fatihah Allahumma cek celik Allahumma cek ilmu Allahumma cek buku setiap lembar buku Allahumma cek kulit Allahumma cek daging Allahumma cek tulang Allahumma cek sungsuam Allahumma cek getih Allahumma cek nafsu kaditu sia asup sia kaditu aja dong sia Allahumma ruh jasad Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wow kasar cek abdi mah kantos munian anu mantan teh